Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Personal branding, citra diri yang kuat dan profesionalisme menjadi tema dalam rangkaian pembekalan wisuda ke-67 Universitas Semarang. USM Career and Alumni Center turut menghadirkan narasumber yang merupakan alumni Universitas Semarang. Hal ini ditunjukkan agar para calon wisudawan dapat termotivasi untuk semakin kreatif dan semangat dalam memasuki dunia pekerjaan. USM Career and Alumni Center Universitas Semarang menggelar acara pembekalan wisuda dengan tema Personal Branding, Citra Diri yang Kuat dan Profesionalisme di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM beberapa waktu yang lalu. Acara ini menjadi panggung bagi 467 mahasiswa yang mengikuti secara daring dan 342 mahasiswa yang turut serta secara langsung. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHIMH menekankan pentingnya pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Dia juga menjelaskan bahwa pengalaman dari USM telah melahirkan para pemimpin bangsa, seperti yang terbukti dari keberhasilan para narasumber yang merupakan alumni USM. Karena pengalaman-pengalaman kita, para alumni kita nggak main-main semua. Ada yang kemudian contohnya di Fakultas Hukum, ada seorang advokat, ada yang kemudian jadi hakim, ada yang kemudian di Mahkamah Agung seperti itu, ada yang jadi notaris, yang di ekonomi banyak seperti itu. Kalau kemudian saya hitung kemudian tidak ada. Apalagi yang kemudian menjadi teknik sipil seperti itu, kontraktor, ya. Artinya rekan-rekan sekalian yang saya hormati, motivasi sebagai alumni ini akan menjadi. Dalam kegiatan yang menjadi wadah persiapan untuk calon wisudawan tersebut, turut menghadirkan narasumber yang memberikan sharing pengalaman berharga, yaitu Ketua Ikatan Alumni USM, yang juga seorang entrepreneur dan businessman, Khairul Anwar SHMH, dan financial planner serta mentor, Dr. Eko Usriono MM CFP. Khairul Anwar SHMH, Ketua Ikatan Alumni USM, turut memberikan pandangannya tentang pentingnya menjalin relasi. Dia mengajak para wisudawan untuk memperluas jaringan hubungan tidak hanya di lingkungan kuliah, tetapi juga melalui kolaborasi. Selain itu, financial planner serta mentor Dr. Eko Usriono MMCFP yang juga merupakan alumni USM turut berharap agar lulusan dapat bekerja dengan hati dan menjadi alumni yang dapat menjalin sinergi dengan alma mater. Harapan saya buat teman-teman yang nanti wisuda, satu, jangan tetaplah semangat gitu kan ya, dan jadilah alumni-alumni USM yang bisa menjunjung nama besar USM ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bekerjalah dengan hati ya, bekerjalah dengan hati. Pertama-tama bolehlah cari kerja itu sedapatnya gitu kan. Tapi teman-teman jangan asal bekerja ya. Carilah pekerjaan yang membuat diakui teman-teman nilainya. Jadi kalau teman-teman nanti salah tempat biasanya nggak dihargai. Carilah pekerjaan yang benar-benar nanti menghargai teman-teman. Gitu ya pesannya ya. Yang pasti adalah jangan putus asa, teruslah belajar dan tetaplah semangat dalam menjalani hidup yang baru. Dengan berbagai wawasan yang diberikan oleh para narasumber, diharapkan para wisudawan mampu membangun citra diri yang kuat dan profesional, serta menerapkan strategi personal branding yang efektif dalam menjalani karir di masa depan. USM Karate Championship Piala Rektor USM ke-1 National Open and Festival kategori sukses digelar. Menjadi ajang kejuaraan pertama, USM Karate Championship turut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Melalui kegiatan ini juga turut diharapkan dapat menjadi upaya untuk mendorong prestasi olahraga dan pendidikan di kalangan mahasiswa, juga melahirkan atlet yang berkualitas. Gelora Profesor Sudarto SH USM menjadi saksi dimulainya kejuaraan USM Karate Championship Festival Rektor USM ke-1 National Open and Festival kategori baru-baru ini. Acara yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Karate Universitas Semarang menjadi upaya untuk mendorong prestasi olahraga dan pendidikan di kalangan mahasiswa. Pembukaan kegiatan ini diresmikan oleh Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHIMH, didampingi oleh Sekretaris Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia Jawa Tengah, Sumartono MPD, dan Ketua Umum Forki Kota Semarang, Teguh Tri Adijanto MM. Ya, jadi kami dari Universitas Semarang ucapkan terima kasih banyak tentunya
apresiasi dari semua pihak yang telah mendukung acara pertandingan karate Piala Rektor yang pertama ini. Piala Rektor yang pertama perlombaan karate ini menjadi salah satu momentum kita untuk meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga seluruh atlet yang ada di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa pengembangan atlet itu yang paling maksimal itu di perguruan tinggi dan USM telah menjalankannya. Jadi kami berharap kemudian dengan adanya kegiatan ini makin terus kemudian ditingkatkan, para atletnya semakin meningkat, bukan hanya di ajang nasional tapi internasional, karena hari ini USM itu membuktikan bisa melaksanakan kegiatan di kancah nasional. Dan ke depannya nanti kita bisa saja nanti kalau dukungan semua pihak kita bisa bikin aja juga pertandingan di kancah internasional. Tentunya terima kasih banyak pada semua pihak. Dalam kegiatan tersebut, para pemenang juga berpeluang untuk mendapatkan beasiswa kuliah di USM. Nantinya, beasiswa yang didapat merupakan program pembinaan, sehingga dapat memacu para atlet untuk menjaga prestasi olahraga serta akademik, serta terus meningkatkan kemampuan mereka. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sumartono MPD, Sekretaris Umum Forki Jawa Tengah, yang berharap bahwa kejuaraan ini dapat menjadi agenda tahunan. Dari Pemprov Forki tentu saja punya harapan dari kejuaraan ini akan lahir atlet-atlet yang baru, yang semula belum pernah bertanding, mereka punya jam terbang ini. Nah, inilah cikal bakal untuk terbentuknya atlet-atlet sampai dengan prestasi sampai tingkat nasional. Ya, seperti itu. Nah, Pemprov Forki punya harapan yang besar dari kejuaraan ini, mudah-mudahan berlanjut setiap tahun, dan kami selaku Pemprov akan mensupport terselenggara ini dan menyiapkan atlet sekaligus pelatih sekaligus wasit-wasit supaya bisa terlibat di sini untuk membangun karate di Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Umum Forki Kota Semarang Teguh Tri Adijanto MM mengapresiasi upaya USM dan berharap kejuaraan ini dapat menjadi ajang untuk melahirkan atlet berkualitas yang dapat mendukung pembangunan olahraga karate di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang. Saya selaku Ketua Umum Forki Kota Semarang ya memberikan apresiasi sekali pada Universitas Semarang ya. Karena ini sudah lama sekali sebetulnya sudah direncanakan dan baru sekarang terrealisasi. Harapannya Rektor USM pertama ini, kejuaraan karate ini bisa diselenggarakan setiap tahun ya. Jadi tidak hanya satu kali terus selesai ya, kadang-kadang karena regenerasi yang terlambat itu bisa menghambat pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya dari kejuaraan USM ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet yang berkualitas ya. Untuk mendukung peningkatan partisipasi alumni USM dalam mengisi data tracer studi, serta memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, USM Career and Alumni Center menggelar seminar peningkatan pengisian tracer studi dan tracer pengguna lulusan bagi alumni USM tahun 2024. Acara ini turut dihadiri oleh pejabat struktural fakultas yang ada di lingkungan Universitas Semarang. Unit Career and Alumni Center Universitas Semarang menggelar seminar peningkatan pengisian tracer study dan tracer pengguna lulusan bagi alumni USM tahun 2024. Acara ini berlangsung di ruang telekonferensi lantai 9, Gedung Menara USM beberapa waktu yang lalu. Dalam acara yang dihadiri oleh para pejabat struktural Fakultas USM, juga turut hadir dalam acara tersebut Dr. Sulistiowati SSM Hum, Kepala Kantor Alumni Universitas Gadjah Mada, serta Dr. Muhammad Junaidi SHIMH selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni USM. Tracer Study ini memang sangat membantu untuk pengembangan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya kalau di sini misalnya di USM ya. Saya melihat bahwa di USM potensinya luar biasa untuk lulusannya, sehingga ketika nanti Tracer Study dilaksanakan di sini, maka perguruan tinggi USM akan mendapatkan banyak kontribusi dari lulusannya, mendapatkan umpan balik dari lulusannya untuk peningkatan proses pembelajaran dan pengembangan perguruan tinggi terutama untuk USM.
Dalam pelaksanaannya, melalui kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi alumni USM dalam mengisi data tracer study serta memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri. Dr. Junaidi juga menyatakan bahwa tracer study menjadi alat evaluasi utama, didukung oleh partisipasi alumni dalam mengisi data untuk penilaian yang komprehensif. Jadi hari ini kita sebagai Universitas Semarang tentunya bukan hanya mendidik para mahasiswa kita, tapi ketika mereka kemudian sudah lulus, kita harus kemudian menghasilkan outputnya benar-benar diterima oleh pasar. Maka kemudian pengukuran itu semua ada di tracer study dan tracer studi. Program yang kita kuatkan adalah para mahasiswa kita, yaitu yang alumni yang sudah menjadi alumni itu untuk bisa mengisi, sehingga menjadikan kita untuk evaluasi kita ada dua. Yang pertama evaluasi terkait kurikulum apa yang harus diterapkan, dan evaluasi yang kedua adalah bagaimana kebijakan yang harus diterapkan sekiranya alumni yang sudah lulus itu kemudian dapat diterima di dunia kerja dan mereka dapat terus berkembang untuk menjadikan negara Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. Seminar ini juga diharapkan dapat membuka pintu untuk memperkuat hubungan antara alumni dan universitas, serta memastikan bahwa setiap lulusan USM dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang melepas 87 calon wisudawan beberapa waktu yang lalu. Selain itu, turut juga diberikan apresiasi bagi 7 wisudawan terbaik yang juga turut menunjukkan keseriusan fakultas dalam menciptakan lulusan yang unggul dalam akademis juga soft skill. Sebanyak 80 calon wisudawan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang dilepas pada Winisuda ke-31 yang berlangsung di Hotel Setos Semarang beberapa waktu yang lalu. Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prin Triajeng Pungkasanti Eskom Mkom, berpesan agar mahasiswa dapat menjalani relasi dengan fakultas. Hari ini FTIK itu memwisuda sekitar 87 mahasiswa, baik itu dari program sistem informasi, dari program teknik informatika, dari program ilmu komunikasi, dan yang terakhir adalah pariwisata. Untuk mahasiswa terbaik, kebetulan yang diambil adalah mahasiswa terbaik untuk kelas pagi dan mahasiswa terbaik untuk kelas sore. Karena kami punya 4 program studi, berarti untuk kelas pagi itu yang diambil ada 3 mahasiswa, karena kebetulan memang pariwisata itu belum ada kelas pagi. Sedangkan yang untuk kelas sore, mahasiswa yang terbaiknya itu ada 4 mahasiswa. Itu semuanya dari masing-masing program studi yang ada di FTIK. Harapan kami adalah ilmu yang sudah diberikan di tiap-tiap program studi itu nantinya bermanfaat bagi mereka ke depannya, baik itu di dunia kerja, baik itu di dunia usaha, dan lain sebagainya. Dan ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diterapkan di dalam masyarakat, berguna bagi semua masyarakat, dan harapannya nanti mereka juga ikut membangun khususnya untuk Jawa Tengah ini. 87 calon wisudawan telah berhasil menyelesaikan studi mereka dan 7 diantaranya didapuk sebagai wisudawan terbaik yang terbagi dalam 4 program studi, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komunikasi, dan Pariwisata untuk kelas pagi dan sore. Evan Yuda Andika, salah satu mahasiswa terbaik program studi Teknik Informatika, mengaku berbangga atas raihan prestasinya. Ya seneng, bangga, terus ya nggak bisa diungkapin lah Kak. Kalau trik sendiri kayaknya nggak ada ya, yang penting kita konsisten. Kalau memang dirasa kita kejar nih target, misal kita Februari, misal wisuda Maret, ya udah kita harus kejar itu, konsisten gitu, seperti itu. Pesan buat teman-teman yang belum wisuda ya. Yang udah wisuda, semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan bisa tercapai dan sukses untuk kedepannya. Alhamdulillah setelah tahu, ternyata kemarin itu tidak tahu kalau anak saya jadi wisuda terbaik. Makanya pada waktu ini ada wisuda ini kok pakai wali murid, itu baru tahu setelah di sini. Ternyata anak saya jadi wisuda terbaik. Bangga sekali. Alhamdulillah, syukur. Oke, cukup, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menggelar tradisi Boyong Grobok. Ratusan warga mengikuti tradisi Boyong Grobok dan berebut puluhan gunungan setelah melakukan kirap pusaka Grobok sepanjang 10 km. Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Grobogan ke-298,
Tradisi boyong grobok ini digelar setiap tahunnya, tentunya untuk memperingati sejarah pindahnya pusat pemerintahan dari wilayah Kecamatan Grobogan menuju wilayah Kecamatan Purwodadi, dengan memboyong pusaka grobok yang menjadi cikal bakal nama Kabupaten Grobogan. Ribuan warga mengikuti kirap tradisi boyong grobok memperingati hari jadi Kabupaten Grobogan. Kirap boyong grobok dilakukan dengan menampilkan pusaka grobok dan puluhan gunungan hasil bumi Grobogan. Layaknya tradisi kerajaan, pesta kirap memakai pakaian adat kerajaan dengan iringan pasukan dengan menempuh kirap sepanjang 10 km, yakni memboyong pusaka grobok dari Kecamatan Grobogan menuju pusat pemerintahan di Kabupaten Purwodadi sejauh 10 km. Pusaka grobok merupakan cikal bakal nama Kabupaten Grobogan. Pada tahun 1726, grobok adalah sebuah kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan pusaka. Pusaka grobok diboyong bersama keris pusaka milik Kabupaten Grobogan untuk memperingati pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Tiba di pendopo kabupaten, bupati dan wakil bupati disambut dengan upacara dan kemudian menyerahkan pusaka untuk disimpan di pendopo kabupaten sebagai sejarah dimulainya perpindahan pusat pemerintahan di Kecamatan Grobogan ke pendopo Purwodadi. Usai dibacakan doa tradisi kirap, warga langsung berebut gunungan hasil bumi yang sudah disiapkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Warga berebut gunungan hasil bumi karena meyakini sayuran dan sejumlah hasil tanaman bumi yang telah dikirap membawa berkah. Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan bahwa tradisi boyong grobok digelar sebagai tradisi berdirinya Kabupaten Grobogan, sehingga dengan melestarikan tradisi ini, pemerintah Grobogan mampu menghormati jasa pemimpin kabupaten terdahulu dan melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Grobogan. Pada tanggal 3 Maret ini tradisi boyong grobok yang besok pagi ada upacara, yaitu tradisi ulang tahun Kabupaten Grobogan yang ke-298, dan ini sudah mulai tahapan-tahapan kemarin juga ziarah ke leluhur Tas, biasanya di Kiageng Selo, Kiageng Taro, Tas Pendowo, di Pangeran Puger, dan hari ini dari boyong grobok dari Grobogan dipindah di Kecamatan Purwodadi Kota, dan besok dari ulang tahunnya tanggal 4 Maret 2024 yang ke-298, dan ini semua masyarakat Kabupaten Grobogan juga merestui dan ujub rukun Tentram Raharjo dan Kabupaten Grobogan untuk ke depan, yaitu Mahrifah Lusinawi dan ujub rukun semuanya. Dan untuk ke depan, mari kita bersama-sama untuk melanjutkan membangun Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Boyong grobok sudah menjadi tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap peringatan hari jadi Kabupaten Grobogan dan menjadi salah satu tradisi wisata sejarah berdirinya Kabupaten Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan masih adanya kecelakaan lalu lintas di wilayah Grobogan menjadi perhatian khusus jajaran Grobogan. Untuk menguranginya, Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas dengan cara yang unik menggunakan kostum wayang orang. Tidak tanggung-tanggung, para pejabat utama dan para perwira dari Kodim Grobogan ini berjalan kaki sepanjang 7 km membagikan brosur tertib berlalu lintas dengan menggunakan kostum wayang orang. Petugas yang biasanya mengenakan seragam polisi lengkap dengan peluit didandani ala tokoh wayang orang. Tak hanya pamflet, mereka juga membagikan coklat serta permen kepada masyarakat yang menyaksikan rangkaian boyong grobok tersebut. Pembagian pamflet ini bertepatan dengan acara boyong grobokan rangkaian hari jadi Kabupaten Grobogan, kegiatan rutin tahunan sebagai penanda perpindahan ibu kota kabupaten dari Kecamatan Grobogan ke Kota Purwodadi. Di belakang para punakawan ini nampak pula Kapolres Grobogan AKBP
VOE Dedi Anung Kurniawan dan Dandim Grobogan Letkol ARH Muda Setiawan menunggangi kuda mengawal prosesi jalannya Boyong Grobok ini. Selain melakukan pengamanan dan pengawalan rangkaian Boyong Grobok, jajaran pejabat utama yang dipimpin Wakapolres Grobogan serta para perwira dari Kodim Grobogan ini membagikan 30 pamflet sosialisasi operasi keselamatan lalu lintas Candi 2024. Ya, pada hari ini tepatnya rangkaian dari Jadi Grobogan melaksanakan kegiatan pengamanan yaitu Boyong Grobok. Di dalam rangkaian pengamanan kita juga melakukan pengawalan dan juga pada saat kita mengikuti rangkaian acara Boyong Grobok, para pejabat utama menggunakan berpakaian Punokawan dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada masyarakat dan juga wujud cinta budaya Indonesia. Selain itu juga kami dari jajaran Polres Grobogan tadi juga mensosialisasikan pamflet yaitu terkait dengan operasi keselamatan Candi 2024 yang digelar Polres Grobogan saat ini. Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa mengurangi angka kecelakaan serta dapat mencegah lebih banyak korban. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, seorang seniman asal Turki memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan kumpulan data untuk menciptakan karya seni baru. Pembelajaran mesin bisa menangkap reaksi otak penonton dan membuat karya seni digital ini berevolusi dalam waktu yang sangat nyata. Berikut laporan VOE untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman Turki Refik Anadol membuat lukisan data dan patung data menggunakan perangkat lunak khusus yang mengubah kumpulan data menjadi karya seni. So what you are watching here is, for example, this one. It's literally taking 300 million raw image archive from nature and reconstructing a data sculpture. Menurut Refik, kecerdasan buatan atau AI adalah alat yang artistik. Let's imagine a million images of like all the flowers in the world. There is no single way to remember all the flowers in the world. But with AI algorithm, I can easily say that in this AI model, there's all the flower types in this AI model. Now, I want to imagine a brush that I can put in this mind of a machine and paint with this pigmentation. Seniman yang tinggal di Los Angeles ini menggunakan AI di Museum Seni Modern atau Museum of Modern Art di New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi karya seni selama lebih dari 200 tahun. Pembelajaran mesin menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton, dan berevolusi dalam waktu nyata. Ilmuwan saraf Universitas California, Taylor Kuhn, melacak aktivitas otak para relawan yang menonton karya seni Refik. So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory areas, so there's something kind of not just visual about it, but also somatic, kind of a body feeling about the art. It seemed to be more than just one modality. Right? It engaged different sensory regions in the brain. And in doing so, it also engaged kind of this region of the brain involved in planning or creative thought. Menurut Taylor, hal itu dapat mengarah pada aplikasi terapi bagi kecerdasan buatan dalam seni yang melibatkan bagian otak yang diketahui dapat membantu mengatur stres atau mengurangi gangguan kecemasan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.